Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi sederhana sekali tentang monitoring hasil produksi. Misalkan seperti ini. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Nah, di sini kita isi dulu nama atau profil perusahaannya. Misalkan profil perusahaannya PT Ambarawa Jaya Kirana. Nah, di sini silakan ditulis dulu nama jalannya apa misalkan. Jalan Kiai Haji Dewantoro nomor 57 nomor 57 RT 04 RW 11 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Timur. Jadi nanti di setiap barisnya boleh dipisahkan dengan enter ya. Eh, Kota Bekasi dengan kode pos 17113. Ini misal aja, misal. eh Boleh juga kita tambahin misalkan teleponnya 000011112222. Kemudian boleh dipisahin ke bawah deh. Misalkan di sini kemudian emailnya misalkan ambarawa@gmail.com. Ini kotanya Bekasi, nama pimpinannya siapa, pimpinan itu jabatannya apa, NIP-nya berapa. Silakan dimasukin, kemudian klik simpan di sini. Oke, data berhasil disimpan. Nanti data tersebut, ya data ini nanti akan dijadikan judul pada setiap laporan. Kan secara otomatis judulnya ambil dari sini, gitu maksudnya. Kemudian di sini ada user, orang-orang yang mengentry hasil produksinya. Jadi nanti kalau datanya apa namanya mau di entry duluan, misalkan gini, misal USR 03 namanya Andika, statusnya sebagai user. Jadi kalau misalkan udah ada boleh dipilih, kalau belum ada silakan ketik aja. Misalkan gini, staff misalkan itu passwordnya 123456. Contoh, lalu kita simpan. Kalau mau dihapus silakan hapus aja, diklik kemudian dihapus di sini. Gitu. Oke. Tapi jangan dihapus semua. Kalau dihapus semua nanti tidak bisa login ke dalam aplikasi. Kemudian di sini ada formula. Nah, yang dimaksud dengan formula tuh begini ya, maksudnya gini. Untuk membuat suatu barang jadi, namanya misalkan kursi, yang satuannya adalah pieces, ya, proses. Nah, nomor satu itu prosesnya apa? Misalkan pemotongan kayu. Nomor dua prosesnya apa? Eh, Penghalusan kayu. Ini misal aja ya. Proses nomor tiga, misalkan eh, pemulasan kayu. Kemudian proses keempat adalah pelubangan kayu. Kemudian proses kelima adalah apalagi nih? Perakitan kayu menjadi kursi, misalkan. Misal begitu, misal. Nah, kalau udah selesai, ya, kita simpan. Klik, data berhasil disimpan. Maka terjadi ini. Kalau mau bikin kursi, ternyata ada proses 1, 2, 3, 4, 5, gitu maksudnya. Oke. Kemudian bikin lemari. Ya, satuannya which is view prosesnya. Nomor satu, sorry. Nomor satu, ini prosesnya apa nih? Nomor satu prosesnya apa? Itu. Misalkan
sama nih, apa, jangan penyiapan langsung deh, potong ya. Pemotongan papan misalkan, pemotongan papan, yang kedua pemotongan kayu, kemudian yang ketiga pembuatan laci, kemudian yang keempat apalagi sih? Mm-mm, pembuatan kaki-kaki, misalnya. Kemudian yang kelima apalagi pembuatan apa sih istilahnya hiasan gitu. Kemudian yang keenam pembuatan daun pintu. Ini contoh aja, contoh ya. Misalkan seperti ini, lalu kita klik simpan. Nah, gitu. Maka nanti ketika kita memilih lemari, oh ternyata ini proses yang harus dikerjakan. Kalau kursi, oh ternyata ini harus dikerjakan. Gitu maksudnya. Oke? Nah, sekarang itu formulanya. Jadi sekarang kita mulai produksi nih. Untuk pembuatan kursi, ya, untuk pembuatan kursi, pada tanggal sekian ya pemotongan kayu yang seharusnya pemotongan kayu itu berhasil 5 tidak ada yang reject, simpan. Penghalusan kayu berhasil 6 reject 1. Alasan rejectnya apa? Tidak presisi, misalkan gitu. Simpan. Pemulasan kayu berhasil 5 tidak ada reject, simpan. Pelubangan kayu, pelubangannya ada 10, tapi ada reject 2. Nah, yang 2 ini rejectnya sama. Tidak presisi atau misalkan yang 2 kayunya pecah misalkan gitu. Kemudian perakitan kayu ada 10, tidak ada reject, simpan. Kemudian lemari. Nah, di sini pemotongan papan ada 10 papan, tidak ada yang reject, simpan. Pemotongan kayu, kayunya ada 5, yang reject 1, misalkan apa? Kayu rusak, misal aja, simpan. Pembuatan laci, misalkan dari 10, tidak ada yang reject, simpan. Nah, untuk pembuatan kaki-kaki dilakukan di tanggal yang berbeda, misalkan hari berikutnya. Itu pembuatan kaki-kaki berhasil 10, rejectnya 1. Alasan rejectnya apa? Silakan diisi aja, ya. Silakan diisi aja. Simpan. Pembuatan hiasannya 5 tidak ada yang reject. Pembuatan daun pintunya 5 misalkan. Disimpan tidak ada yang reject. Nah, gitu. Jadi di sini ada pendataan pada proses produksinya. Nah, sekarang adapun proses produksi yang berikutnya, ini sifatnya global nih. Sifatnya global. Ini terjadi di bulan Oktober, bulan 10 nih ya. Ini terjadi di bulan Oktober nih, di bulan 10. Nomor satu, ini untuk pembuatan kursi, satuannya PCS, tanggal 1 misalkan jadi 5, gitu. Tanggal 1 jadi 5. Yang kedua, pembuatan lemari, tanggal 1 jadi 2. Ini misal aja, misal. Ini tinggal disimpan. Klik simpan. Nah, maka nanti ya, nanti data ini bisa dilanjutkan, bisa dilanjutkan gitu. Karena ini sifatnya adalah bulanan. Ini sifatnya bulan. Jadi kalau diklik, ini bisa diterusin lagi, bisa diterusin lagi gitu. Seperti itu contohnya. Tapi ini cenderungnya entry-nya entry manual. Tanggal 2 tidak ada produksi, misalkan tanggal 5 ini tidak ada produksi nih di sini, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Gitu nanti tinggal misalkan di tanggal 5 nih ada lagi produksi kursi sebanyak 5 gitu. Sementara kalau lemari misalkan nih sorry nol 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 tidak diisi juga nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nah nanti untuk pembuatan lemari di tanggal 6
ada lagi dua misalkan jadi gitu. Terus kita simpan. Setiap kali selesai simpan, selesai entry disimpan gitu. Nah, nanti kalau dilihat kembali di bulan Oktober ini udah ada datanya nih, udah tersimpan. Gitu. Ini sederhana sekali sebenarnya. Jadi proses produksinya, nah ntar bikin lagi nih kursi, cuma tanggal berapa nih? Pada tanggal misalkan tanggal 26 pemotongan kayu berhasil berapa, reject berapa. Reject itu karena apa? Kasih keterangan. Gitu. Setelah itu udah tinggal melihat laporan-laporannya di sini. Kursi untuk harian, nah gitu. Yang berhasil pemotongan kayu ada 5, penghalusan kayu, berhasilnya 6, rejectnya 1 karena tidak presisi di reject gitu. Untuk lemari, kita lihat bulanan, harian, klik harian, tanggal 25, 25, 25. Untuk bulanan, nah, tanggal 25 ada, tanggal 26 ada, tapi bulannya tetap bulan bulan Oktober di sini, gitu. Nah, kita kalau mau lihat ya, kursi yang berhasil, yang tingkat keberhasilannya tinggi, itu ada di perakitan kayu dan di pelubangan kayu ini ada 10 nih, paling tinggi. Tapi kalau kita pengen lihat reject yang terbanyak, klik rejectnya. Reject terbanyak itu ternyata di pelubangan kayu nih. Ini siapa yang mengerjakan? Kenapa? Karena, nah di sini ada nih, kayu pecah misalkan gitu. Sebenarnya sangat sederhana sekali ini aplikasi ini, tapi insya Allah bermanfaat. Nah ini PT Ambarawa Jaya Kirana, Jalan Ki Hajar Dewantara, bla bla bla. Ini diambil dari sana. Oh ini ada yang salah nih. Margajai, Margajai. Edit aja dari sini ntar, dari sini nih. Ini Margajaya, simpan. Margajaya, simpan. Nah kemudian kita lihat, begitu kita klik reject, kursi, pilih yang berhasil. Nah sekarang ini udah benar nih. Margajaya. Nah, sekarang kita akan coba lihat hasil produksi yang kedua, laporannya di bulan Oktober. Klik. Nah, gini. Ini laporannya. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini masih ada yang salah nih. Ini masih ada yang salah, sorry, sorry. Laporannya masih ada yang salah. Ntar saya perbaiki ini. Ini kan jumlahnya 5 sama 5 di bulan Oktober harusnya 10, kenapa jadi 85? Ini 2 sama 2, ini harusnya kan cuma 4 gitu. Sorry, ini akan saya perbaiki. Nah, kemudian nanti database-nya bisa di backup. Nah, ini nanti backup database-nya ada keterangan 25 Oktober jam 1:09. Kita backup database-nya. Klik, database berhasil di backup. Nah, kita bisa lihat backup database-nya ada di sini nih. Ada di data VB, sorry, ada di data aplikasi, laman akses, produksi, produksi, bin, debat. Nah, ini dia nih. Oh, sorry, yang ini, yang ini. Ini yang jam 1:09 yang barusan, barusan bisa. Gitu. Nah, demikian kira-kira aplikasi monitoring produksi, hasil produksi yang dapat saya sampaikan. Jadi pada intinya nanti setiap pembuatan satu jenis barang jadi itu proses-prosesnya, tahapan-tahapannya yang berhasil berapa, yang reject berapa, dan kalau reject, kenapa dia reject gitu. Lemari juga sama prosesnya. Nah, jadi formula ini sangat penting nih. Formula pembuatan kursi itu prosesnya apa aja gitu. Pembuatan lemari prosesnya apa aja juga ini sangat penting ini di sini ya. Kalau misalkan kita bikin lagi apa ya, mebel, misalkan satuannya which is kita bisa lihat nanti di sini. Silakan diisi nih nomor-nomornya gitu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.